Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan yang indah ini, selamat datang ke channel Ma'rifat Matematika. Kita akan membahas alat-alat yang dibutuhkan dalam materi pembelajaran geometri ruang kelas 12. Ini sangat penting untuk kita pahami, karena kalau kita menguasai alat-alat ini, kita akan mampu mengerjakan komputasi soal-soal yang ada di materi geometri ruang, tentu dengan prosedur yang baik dan benar. Alat yang pertama adalah proyeksi. Proyeksi titik ke ruas garis itu belum tentu jatuh ke tengah-tengah ruas garis itu. Jadi, proyeksi titik atas segitiga ini tidak mesti jatuh ke tengah-tengah alas segitiga ini. Tetapi, proyeksi titik atas segitiga ini akan jatuh tepat ke alas dengan membentuk sudut siku-siku dengan alas segitiga. Maka proyeksi itu adalah sesungguhnya jarak terdekat dari suatu titik ke suatu alas. Jadi proyeksi itu adalah jarak terdekat. Coba lihat segitiga sampingnya. Ketika kita proyeksikan titik di atasnya, oh, ini tepat di tengah-tengah alas. Kenapa? Karena ini segitiga sama kaki. Jadi proyeksi itu intinya akan jatuh ke alas tepat membentuk sudut siku-siku dengan alas segitiga. Karena proyeksi adalah jarak terdekat suatu titik dengan ruas garis tertentu. Yang berikutnya, rumus cepat teorema Pythagoras. Misalkan kita punya alas segitiga dengan panjang A akar B. Sisi yang lain adalah A akar C. Maka sisi terpanjangnya adalah A akar B ditambah C. B ditambah C. Itu cara cepat mencari sisi yang lain dengan teorema Pythagoras. Misalkan kita punya sisi segitiga yang lain adalah 2 akar 5. Dan taruhlah sisi terpanjangnya, sisi miringnya adalah 6. Nah, sisi alas 2 akar 5, sedangkan sisi miring 6. Padahal syarat suatu komputasi menghitung sisi yang lain dari Pythagoras adalah panjangnya harus mempunyai syarat A ini sama. Nah, maka kalau sisi 2 kita rubah menjadi 6 itu berapa? 2 dikali 3. Berarti ini sama dengan 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu berapa kalau dalam akar? 3 itu adalah akar 9. Maka berapa panjang sisi yang lain dari segitiga ini? Tentu adalah 2 akar. Sisi terpanjang ini 9 dalam akar. Maka sisi yang lain kan sisi pendek ini. Tentu yang panjang dikurangi pendek. Sama dengan 2 akar 4. 2 kali 2, 4. Seperti itu. Selanjutnya, misalkan kita punya kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi A. A ini bisa disebut dengan A akar 1. Maka berapa panjang sisi AC? AC adalah
hasil dari AB ditambah BC. AB adalah A akar 1, BC adalah A akar 1 juga karena kubus. Maka panjang AC berapa? AC adalah A akar 1 tambah 1, 2. Sekarang kalau panjang AG, AG adalah hasil penjumlahan dari AC ditambah CG. CG berapa? Masih sama sisi A akar 1. Maka AG adalah AC tambah CG. AC berapa? A akar 2. Berarti A akar 2 ditambah CG A akar 1. A akar 2 ditambah 1 sama dengan A akar 3. AC A akar 2 inilah disebut dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Dia adalah A akar 2. Misalkan suatu kubus mempunyai panjang sisi 6, maka diagonal bidangnya adalah 6 akar 2. Nah, AG apa AG? AG adalah diagonal ruang. Maka suatu kubus jika mempunyai sisi A atau misalkan 6, maka diagonal ruangnya berapa? 6 akar 3. Itulah awal mula kenapa panjang sisi berhubungan dengan diagonal bidang dan diagonal ruang dengan menggunakan rumus cepat Pythagoras. Berikutnya, alat yang ketiga adalah luas segitiga. Kita sama-sama tahu bahwa luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Setengah alas dikali tinggi. Segitiga yang kita tampilkan di sini, ketika alasnya A tingginya B. Bisa juga dengan ketika alasnya C tingginya adalah D. Maka luas segitiga dari segitiga berikut adalah bisa kita tulis dengan setengah alasnya A tingginya B. Bisa juga dengan kita tulis setengah dikali alasnya C tingginya D. Inilah cara mencari luas segitiga dengan melihat dari panjang sisi yang lain.